Perkenalkan, nama saya Ratna Mevidia dari SMA Negeri Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Melalui inovasi pembelajaran ini, saya berupaya menghadirkan transformasi pembelajaran pendidikan agama Hindu yang lebih inovatif, adaptif, dan berbasis teknologi agar mampu menjawab tantangan keberagaman karakteristik belajar peserta didik di era digital. Pembelajaran pendidikan agama Hindu seringkali dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya keterlibatan siswa, kesulitan dalam memahami konsep-konsep filosofis yang abstrak, dan kurangnya relevansi dengan konteks kehidupan siswa sehari-hari. Selain itu, potensi teknologi digital dalam pendidikan agama belum dimanfaatkan secara optimal, padahal generasi muda saat ini sangat akrab dengan teknologi. Pembelajaran pendidikan agama Hindu sering dianggap membosankan karena masih didominasi metode ceramah dan kurang memanfaatkan teknologi pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi di SMA Negeri Purwoharjo, dari 40 peserta didik sebanyak 29 siswa memperoleh nilai di bawah KKTP yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam pembelajaran. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti keberagaman gaya belajar peserta didik, keterbatasan media pembelajaran, metode penilaian yang belum efektif, serta pemanfaatan teknologi yang masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pembelajaran yang mampu mengakomodasi gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik secara terintegrasi dengan teknologi pendidikan. Inovasi ini bertujuan untuk 1. Mengembangkan media pembelajaran berbasis gaya belajar peserta didik. 2. Meningkatkan efektivitas pembelajaran pendidikan agama Hindu. Dan yang ketiga, meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui pembelajaran yang lebih interaktif dan bermakna. Sasaran utama inovasi ini adalah peserta didik kelas 11 SMA Negeri Purwoharjo. Pelaksanaan inovasi ini menggunakan model pengembangan ADI yang terdiri dari 5 tahapan. 1. Analisis, di mana menganalisis kebutuhan belajar peserta didik dan karakteristik gaya belajar. 2. Desain, merancang media pembelajaran berbasis Google Site dan aplikasi pendukung. 3. Development, mengembangkan media dan melakukan validasi oleh ahli. 4. Implementation, mengimplementasikan media dalam pembelajaran di kelas. 5. Evaluation, melakukan evaluasi dan penyempurnaan produk. Tim pelaksana melibatkan guru, peserta didik, validator ahli, serta dukungan sekolah dalam penyediaan sarana pembelajaran. Hasil implementasi inovasi menunjukkan capaian yang sangat baik. Hasil validasi dari ahli menunjukkan tingkat kelayakan yang sangat tinggi. Dari ahli isi 90,83%, ahli desain 94,45%, ahli media 91,67%. Uji efektivitas menunjukkan peningkatan nilai rata-rata peserta didik dari 72,93 menjadi 82,38 dengan N-gain 0,35 kategori sedang. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala seperti kebutuhan jaringan internet, keterbatasan akses perangkat digital, serta implementasi yang masih sangat terbatas pada satu sekolah. Solusi yang dilakukan adalah memanfaatkan platform digital yang ringan, fleksibel, dan mudah diakses oleh peserta didik. Inovasi ini didukung oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain pihak sekolah sebagai penyedia sarana pembelajaran, guru sebagai fasilitator pembelajaran, peserta didik sebagai pengguna utama inovasi, serta validator ahli yang memberikan masukan terhadap pengembangan media. Kolaborasi ini menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi inovasi. Ganesha EduTech merupakan media pembelajaran berbasis teknologi yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi digital seperti Google Site, Quizzes, Google Classroom, Live Worksheet, Paddle, dan Google Form. Media ini dilengkapi dengan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi gaya belajar siswa, materi interaktif berbasis visual, auditori, dan kinestetik, kelas maya sebagai ruang diskusi, serta sistem penilaian digital yang memberikan umpan balik langsung kepada peserta didik. Dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi lebih interaktif, personal, dan bermakna. Inovasi ini memberikan dampak positif dalam berbagai aspek, yaitu dampak akademik, dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik,
Dampak psikologis dapat meningkatkan motivasi belajar dan kepercayaan diri siswa. Dan yang ketiga, dampak institusional, di mana sekolah menjadi model praktik baik dalam inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Ke depan, inovasi ini akan dikembangkan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, penyempurnaan dan pengembangan fitur media pembelajaran. Kedua, implementasi pada mata pelajaran lain di sekolah. Ketiga, replika inovasi ke sekolah lain. Keberlanjutan inovasi ini dilakukan melalui komunitas belajar guru, monitoring pembelajaran, serta evaluasi berbasis data secara berkala. Melalui Ganesha EduTech, saya berharap pembelajaran pendidikan agama Hindu dapat